Kenapa Tante Sukinah mau jadi petani? Waduh, alhamdulillah. Karena Tante Sukina itu dilahirkan di kampung. Waktu itu lulus sekolah kan cuma SD kelas 6, tamat SD. Terus tante ditanyain sama apa tante itu punya tante yang ada di Semarang itu mau di sekolah di sana, tapi tante nggak mau karena tante cuma pengen jadi petani. Ya petani utun, walaupun dibilang itu kucel, dibilang itu jelek, tapi aku bangga karena aku bisa menanam, merawat, dan panen. Dan lebih senangnya itu kalau kita habis nanam padi tumbuh atau jagung atau singkongnya itu tumbuh, daunnya hijau-hijau, itu seneng banget rasanya, itu ayam. Jadi tinggal di kampung jadi petani itu aku ayam. Pagi aku ke sawah atau ke ladang, sore aku pulang dan bawa rumput. Itu kebanggaan tante. Untuk pakan rumputnya itu kan tante punya sapi gitu. Kalau perlu sayur, ayam, nasi kan bisa beli. Kenapa harus nanam sendiri? Kenapa harus pelihara ternak sendiri? Nah, makanya itu kesejahteraan di desa itu. Jadi kalau mau makan ayam, kita kan punya ayam sendiri, tinggal motong dan ada telurnya. Kalau mau telur ada punya sendiri. Terus mau makan nasi jagung punya sendiri, nasi ketela ada sendiri, nasi yang dari beras itu juga punya sendiri. Jadi itu kebanggaan petani seperti itu, kita punya semua. Dan tabungan petani itu memang ada di sapi atau kambing, bukan di bank itu. Kala akhir ini suka dengar kendeng. Kendeng itu apa sih, Tan? Kendeng itu tegen dan denger. Tegen itu biar kuat, denger itu biar dengar. Oh, semua orang dengar bahwa pegunungan ini harus diselamatkan. Seperti itu. Dan itu dijadikan pegunungan Kendeng karena di pegunungan Kendeng Utara ini ada pengrusakan yang merajalela, dan ada pabrik semen masuk. Dan kalau pabrik semen masuk itu akan membongkar gunung, jadi gunungnya habis, airnya habis, tanahnya habis, dan petani itu akan semakin menderita. Kalau yang dirusak Kendeng itu bukan cuma Kendeng yang rusak, tapi Indonesia rusak karena batu kapurnya ngambil dari Kendeng, pasir kuarsa ada, tanah liat juga ada di Kendeng. Dan untuk pembakaran bahan baku semen itu bakarnya itu pakai batu bara, dan batu bara itu ngambilnya ada di Kalimantan. Makanya yang rusak bukan hanya di Kendeng, di Jawa aja, tapi luar Jawa jadi rusak. Makanya kalau Tante Sukina mengatakan Kendeng harus dijaga, rusaknya Kendeng, rusaknya Indonesia itu karena di luar Jawa, di Kalimantan itu batu bara itu adanya di sana, jadi rusak semua. Nanti kalau semua rusak, lautnya direklamasi seperti di Jakarta itu jadi daratan, gunungnya dihabisin. Lah kalau ibu bumi marah gimana? Ibu bumi marah, air laut naik jadi tsunami, terus gunungnya longsor. Kayla kan nggak mau tahu seperti itu, takut toh. Lah itu bentuk kepedulian Tante Sukina menjadi petani, karena cuman ingin jadi petani kok. Mungkin Kela besok kalau gede punya cita-cita seperti apa, aku nggak tahu ya, mungkin. Tapi Tante cuman pengen jadi petani, makanya memperjuangkan tanah, kelahiran, tanah untuk kita semua, bukan cuman untuk Kela saja, tapi semua orang di dunia ini harus merawat, harus melestarikan alam itu. Kenapa kendeng harus dijaga? Kenapa harus diselamatkan? Lah, yang hidup di Kendeng ini kan bukan cuma manusia saja. Makhluk hidup itu ada manusia, ada hewan, ada tanaman, terus ada yang tidak kelihatan, itu semua harus dijaga. Lah, nanti kalau Kendeng rusak, semuanya hancur, mungkin kita manusia bisa pindah, tapi hati kita kan akan marah karena ini tanah kelahiran Tante, tumpah darah Tante itu ada di sini, di Tegal Dawa ini. Dan nanti kalau semua itu habis terus banjir bandang, siapa yang tanggung jawab? Padahal Tuhan itu menciptakan manusia di dunia itu bukan untuk merusak, tapi untuk merawat alam.
alam itu nggak butuh manusia, tapi manusia itu butuh alam, karena itu keseimbangan. Ada laut, ada gunung, ada pantai, daratan, udara, itu semua udah diatur. Itu bentuk keseimbangan itu dari Tuhan. Itu makanya tante memperjuangkan itu supaya itu selamat, karena kalau itu selamat, semua makhluk hidup selamat, anak cucu tante semuanya itu selamat. Gitu. Menjaga udara supaya tetap sehat. Kenapa Kayla datang ke Kendeng ceria banget dan menanyakan tentang perjuangan tante? Tante pengen denger dong. Kepo. Oh, kepo. Lah, tante berharap nggak boleh minum pakai tempat plastik seperti ini, karena kita mencintai ibu bumi. Harusnya pakai gelas, pakai tumbler gitu ya. Kalau pakai sedotan itu yang dari bambu, jangan dari plastik. Kan kalau dibuang itu nggak bisa langsung busuk kalau plastik. Kalau dibakar racunnya keluar. Itu plastik, makanya kita harus peduli ibu bumi juga. Kan dibibisin udah diem, dengangain diem, dibuangin bangkai diem, nggak marah. Tapi ketika itu nanti dikeruk terus-terusan, dia akan marah. Seperti kita, seandainya kita dimarahin ini perlu dikeluarin semua, lah kita kan akan habis, darahnya habis, semua habis. Itu contohnya. Lah pegunungan Kendeng, pegunungan semuanya itu air itu ada di atas ini, seperti di kepala ini. Darah itu air, terus daging itu bumi, tanah, terus ini apa, tulangnya itu bebatuan. Lah kalau diambil semua kan habis. Nah makanya tante memperjuangkan, dan mamanya Mbak Lena ini, keluarganya Mbak Lena ini juga memperjuangkan itu semua. Mbak Lena itu waktu itu kecil, setiap minggu habis sekolah, nggak sekolah, hari libur pasti dia ikut mamanya ke tenda supaya tahu nanti kalau ada pertanyaan, kenapa sih kok kamu ikut ke tenda? Loh, saya kan memperjuangkan, aku kan merjuangke apa sing diperjuangke makku. Aku iki generasi penerus, seperti itu. Aku ben ngerti banyune ben gak entek, seperti itu. Terus ini menurut Kayla nanti bisa menceritakan ke teman-teman di Kendeng ini seperti apa, seperti itu. Aku sih berharap banget nanti adik-adik yang ada di kota tahu, dari mana asalnya beras, dari mana asalnya itu jadi sambel. Pasti Kayla tahu, daun bawang itu seperti apa. Kayak kemarin Kayla kan lihat, bawang merah itu seperti itu daunnya. Bukan cuma lihat di Google, bawang itu seperti ini, asal usul nasi itu dari ini. Lah sekarang Kayla kan tahu sendiri, lihat sendiri, datang ke Kendeng melihat, airnya seger toh buat mandi. Lah itu nanti kalau semua habis, waduh, tante nggak bisa bayangin. Iya. Tante berharap ya, nanti kalau ke teman-teman sekolah cerita, aku datang ke Kendeng ini loh pengalamanku, aku lihat sungai, aku bisa sepedaan di kampung. Jadi kalau di kampung itu enak suasananya. Jadi kalau ketika kita mudik, bukan mudiknya ke kota, pulang kampung, istilahnya seperti itu. Bukan pulang kota, itu ada kampung, ada kota, seperti itu. Itu bentuk keseimbangan. Tuh. Cukup? Udah paham? Paham. Sip. Cakep. Makasih Tante atas inspirasinya. Sama-sama Kayla. Bebas.